Terima kasih Mbak Evi sudah meluangkan waktunya hari ini untuk melakukan konseling individu. Saya ingin menyampaikan kalau pada saat Mbak Evi melakukan konseling ini bebas untuk bercerita apa aja, karena yang semua Mbak Evi ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Baik, Bu. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaannya Mbak Evi sekarang? Jadi perasaan saya sekarang itu ya rada gugup gitu, Bu, rada gimana ya, bingung lah gitu, jadi butuh cerita. Wajar Mbak, biasanya emang kalau datang konseling itu suka gugup, terus jadi Mbak Evi santai aja di sini, kita kayak ngobrol biasanya gitu Mbak. Oh iya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mbak Evi ini melakukan konseling hari ini? Jadi saya itu sekarang ini lagi merasa kesulitan untuk mengatur waktu belajar saya sama waktu berorganisasi di kampus gitu, karena saya itu masih kesulitan mengatur waktu, tugas saya itu menumpuk banyak. Ketika tugasnya mulai menumpuk nih, biasanya apa yang Mbak Evi rasakan? Yang saya rasakan itu pasti stres dan pasti kepikiran terus. Karena takut tugasnya nggak selesai ya Mbak? Iya, takut juga kalau hasilnya itu jadi tidak bagus seperti yang saya inginkan. Sudah berapa lama Mbak memikirkan hal ini? Kurang lebih itu dari awal semester. Berarti sudah cukup lama ya Mbak memendam masalah ini sendiri? Iya. Apa yang membuat Mbak Evi itu ngerasa disiplin itu sangat penting? Menurut saya karena saya pengen banget nilai kuliah saya itu bagus dan tidak mengecewakan orang tua saya. Nah, menurut Mbak ini nilai yang bagus itu seperti apa ya? Nilai yang bagus itu menurut saya itu menunjukkan kalau saya itu serius dalam menjalani kuliah. Nah, selain nilai bagus, ada hal lain yang Mbak Evi ingin capai nggak? Saya ingin juga membuat orang tua saya bangga. Boleh ceritakan sedikit harapan orang tua yang orang tua ingin capai gitu? Buat aku Iya. Jadi mereka itu selalu mendukung waktu saya kuliah, mereka itu selalu mendukung. Mereka itu berharap kalau saya itu pasti bisa lulus cepat, tepat waktu, dan pasti mereka itu harapannya anaknya ini tuh bisa mendapatkan hasil yang baik gitu. Oh begitu. Nah, pas Mbak Evi lagi ingat dukungan mereka ini, apa yang Mbak Evi rasakan? Yang saya rasakan ya saya bersyukur dapat orang tua yang selalu mensupport saya, tapi ya saya itu juga merasa bersalah karena saya juga takut nggak sesuai ekspektasi mereka. Merasa bersalahnya itu kayak gimana Mbak? Merasa bersalahnya itu kayak saya itu merasa belum bisa memanfaatkan kesempatan kuliah ini tuh dengan sebaik mungkin. Jadi sebenarnya ini Mbak Evi udah berhasil menjadi yang lebih disiplin. Apa yang akan berubah dalam hidup Mbak Evi? Iya. Selain itu, saya pengen banget lebih bisa fokus belajar lagi, pengen dapat nilai yang bagus. Selain itu ada lagi? Selain itu saya pengen banget bisa tidur lebih teratur dan tidak harus begadang terus menerus gitu.
Kalau lagi ngebayangin kondisi seperti ini, bagaimana perasaannya Mbak Evi? Seneng aja sih, seneng banget tuh. Apa yang Mbak rasakan gitu? Kok bisa seneng? Karena pasti hidup saya, kalau saya konsisten pasti teratur dan tidak merasa terbebani yang memang kewajiban saya gitu. Menurut Mbak Evi nih, kehidupan kuliah yang ideal itu seperti apa ya? Bisa membagi waktu baik dan benar tentang buat waktu belajar, berorganisasi, buat ngerjain tugas gitu. Kalau dibandingin sama kondisi yang sekarang, apa Mbak Evi udah mendekati yang Mbak Evi inginkan gitu? Belum sama sekali. Apa ada masih kendala lain? Iya, saya itu masih terlalu sering menghabiskan waktu itu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, kayak scroll sosmed lah, ngomong-ngomong gak jelas gitu, kayak ya pokoknya bukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Contohnya seperti apa ya? Ya nonton TikTok, scroll Instagram sampai lupa waktu. Kalau biasanya aku tuh punya kewajiban buat ngerjain tugas gitu loh, tapi malah kelantur waktunya. Pas lagi Mbak main sosmed nih, apa yang Mbak Evi lagi cari di ngupek-ngupek itu loh, apa mainan gitu? Saya itu nyari hiburan tuh sama kenyamanan saya di situ, kan enak tuh sambil rebahan nonton video-video gitu kan, seneng gitu. Hiburan apa yang benar-benar membuat Mbak Evi itu merasa lebih baik? Ya itu sih untuk sesaat aja ya Bu, tapi setelah itu juga enggak. Kenapa begitu Mbak? Karena setelah selesai main HP itu saya malah ingat kalau tugas saya itu masih ada yang belum saya selesaikan. Jadi di sisi lain, sosmed ini membuat Mbak Evi senang sesaat, tapi juga di sisi lain merasa sosmed ini bikin Mbak Evi jadi sesat, terbebani. Kalau harus memilih nih Mbak, mana yang lebih penting untuk Mbak Evi sekarang? Kesenangan sesaat atau tujuan yang lebih besar? Maunya yang tujuan yang lebih besar. Tujuan yang lebih besarnya menurut Mbak Evi itu yang seperti apa? Menjadi mahasiswa yang lebih bertanggung jawab dan bisa mencapai cita-citanya saya. Apa menurut Mbak Evi tujuan yang layak itu harus diperjuangkan? Iya, harus sangat diperjuangkan. Kenapa? Karena ya itu berkaitan banget sama masa depan saya. Kalau lagi ngebayangin masa depan yang Mbak Evi lagi ingini, seperti apa gambarannya? Coba ceritakan. Saya ingin banget lulus kuliah tepat waktu, terus punya pekerjaan yang baik, terus aku juga bisa membahagiakan orang tuaku gitu. Mbak Evi rasakan itu ketika ngebayangin apa? Yang saya rasakan saat aku membayangkan itu jadi lebih semangat. Baik, jadi obrolan kita hari ini tuh saya melihat bahwa Mbak Evi ini ingin menjadi lebih pribadi yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, bisa mengatur waktu dengan baik, terus juga mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan membanggakan orang tua. Apa itu sesuai dengan Mbak Evi yang rasakan? Iya, itu sangat sesuai dan itu memang yang sangat saya inginkan. Baik Mbak Evi, tadi kita sudah membahas tentang apa yang Mbak Evi inginkan. Sekarang saya ingin memahami lebih jauh tentang apa yang sedang Mbak Evi lakukan saat ini
kehidupan sehari-harinya. Apakah boleh Mbak? Iya, oke. Coba ceritakan bagaimana aktivitas Mbak Evi dari pagi sampai malam di hari kuliah biasa. Jadi biasanya saya itu bangun pagi itu saya bersiap-siap buat kuliah. Kalau misalnya pagi-paginya berangkat kuliah itu anak masuk pagi, lalu mengikuti perkuliahan seperti biasanya di kuliah itu sampai sore, nggak sampai siang sih, atau kalau nggak sampai sore gitu ya. Terus ya pokoknya tergantung jadwalnya gitu lah Bu. Setelah pulang kuliah biasanya Mbak ngapain aja? Saya biasanya itu istirahat dulu sambil main HP. Pas Mbak Evi lagi bilang ngatain mau main HP nih, apa yang Mbak Evi biasanya lakuin? Yang biasanya saya lakuin itu saya pasti buka TikTok, terus Instagram, ada juga nonton video gitu di YouTube. Apa sebelumnya Mbak Evi ini udah punya, sebelum mainan HP ya, punya rencana mau mainan HP ada batasannya gitu? Biasanya saya pikir hanya sebentar aja, kayak sekitar 15 menit atau 20 menit aja gitu. Tapi kenyataannya gimana Mbak? Kenyataannya ya sering kali lebih lama ya daripada yang saya rencanakan tadi, molor gitu karena saking nyaman. Kira-kira molornya itu berapa lama? Ada ya sampai lebih dari 1 jam ya 2 jam gitu, kadang ya lebih. Apa Mbak Evi terus melanjutkan aktivitas setelah permainan HP? Iya, karena selalu ada video atau konten lain yang menarik untuk dilihat ya pasti saya bakal nonton HP terus. Pas lagi Mbak scroll gitu, terus apa Mbak Evi ini ingat, oh iya tugasnya belum aku kerja ini gitu. Iya, masih ingat. Terus apa yang Mbak pikirin di diri Mbak pas lagi ingat, oh ya aku belum ngerjain HP gitu? Saya itu sering berpikir gini, nanti aja lah, masih ada waktu gitu. Jadi pas Mbak lagi scroll itu, Mbak memilih untuk menunda ya, untuk tidak mengerjakan tugas dulu. Terus keputusan apa yang membuat Mbak untuk menunda-nunda tugas itu? Awalnya saya itu merasa tenang karena tidak perlu lagi langsung ngerjain tugas itu toh. Terus setelah itu saya mulai merasa bersalah sama saya sendiri, karena kenapa aku kok nunda-nunda, kenapa nggak dari tadi aja aku ngerjain gitu. Setelah berapa jam berlalu ya Mbak, apa yang biasanya Mbak Evi rasakan? Merasa bersalah gitu sendiri. Bersalahnya kayak gimana? Kayak gini, kayak bersalahnya itu kayak karena apa ya, karena seharusnya itu aku harus bisa mempergunakan waktu dengan baik, tapi malah aku habisin waktu itu malah buat main HP. Pas Mbak mencoba mengerjakan tugas lagi, apa bisa langsung fokus ke ngerjain tugas, apa Mbak masih suka malah kayak masih megang HP gitu? Tidak selalu, kadang ya masih ingin banget buka HP gitu. Berarti fokus belajarnya sering keganggu ya, karena ada HP di sampingnya, jadi Mbak kayak buka HP dulu baru ngerjain gitu. Selain medsos, apa ada kegiatan lain yang membuat Mbak waktu belajarnya itu jadi berkurang? Ya ada, kadang itu saya terlalu lama rebahan atau nonton film. Tapi
kadang kan waktu istirahatnya jadi lebih lama ya dari yang udah direncanain. Iya benar. Bagaimana Mbak tugas Mbak ketika Mbak ngelakuin hal itu lagi? Ya kondisinya biasanya ya jadi tugasnya tertunda-tunda lagi. Pas lagi ngerjain tugas terus ingat deadline-nya lagi mendekati pengumpulan, apa yang Mbak Evi rasakan? Ya yang saya rasakan pasti mulai panik sama cemas, takut gak kekejar gitu. Yang biasanya membuat Mbak merasa panik itu apa, gimana? Ya saya mengerjakan tugasnya itu ya sampai larut malam gitu, begadang. Terus kondisi badan Mbak ketika ngerjain tugas sampai Mbak rela-relain buat begadang? Ya pasti ya kalau pagi-paginya kuliah pasti capek, ngantuk gitu, dan sulit banget konsentrasi waktu kuliah. Pas lagi kurang konsentrasi di kelas, apa itu bikin Mbak jadi membuat Mbak itu berpengaruh ke nilainya? Iya, saya jadi pasti nanti berpengaruh banget ke nilaiku karena aku kan ya kurang memahami materinya yang dijelasin dosen gitu tau. Menurut Mbak Evi, apakah keadaan itu sangat membantu proses belajar atau tidak? Tidak. Kalau lagi melihat aktivitas sehari-hari yang sudah Mbak Evi ceritakan, apa yang paling sering menghabiskan waktunya? Media sosial. Apa Mbak Evi udah pernah mencoba untuk mengurangi permainan HP, untuk scroll media gitu? Waktu itu pernah pastinya, tapi ya begitu hasilnya beberapa hari kemudian tetap lagi kembali ke kebiasaan seperti semula gitu. Hasilnya gimana itu? Hasilnya ya tetap nggak bisa mengontrol sih, karena tetap hari-hari selanjutnya saya tetap nggak bisa memprediksi saya main HP. Apa yang membuat Mbak Evi ini kembali menggunakan media sosial lebih lama? Ya karena saya itu bosan dan pengen banget cari hiburan gitu. Pas lagi bosen nih, salah satu pilihan yang sering Mbak Evi lakuin itu membuka media sosial. Iya. Menurut Mbak Evi nih, apa ada acara lain untuk mengatasi rasa bosannya selama bermain medsos? Saya mungkin ada seperti membaca atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Apa kegiatan yang udah pernah dicoba? Ya kadang-kadang sih, tapi ya belum rutin banget. Baik, jadi cerita Mbak Evi ini saya lihat bahwa sebagian besar waktu luang yang digunakan itu untuk bermain medsos, kemudian tugasnya sering ditunda, muncul rasa bersalah, terus pas udah deket deadline itu bikin Mbak merasa panik, terus juga akhirnya membuat Mbak itu sering begadang untuk menyelesaikan tugas itu. Apa gambarannya udah sesuai? Iya, sangat sesuai banget. Baik Mbak Evi, tadi kita sudah membahas apa yang Mbak Evi inginkan dan apa yang sedang Evi lakukan saat ini. Sekarang saya ingin mengajak Mbak Evi melihat dan menilai sendiri perilaku yang selama ini Mbak Evi lakukan. Bagaimana, apakah Mbak Evi siap? Iya, siap. Menurut Mbak Evi, apa kebiasaan yang selama ini dilakukan
sangat membantu Mbak Evi untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Kalau dipikir-pikir menurut saya itu kayaknya belum deh. Apa yang membuat Mbak Evi ini belum mengatakan belum? Karena saya masih sering banget menunda-nunda tugas kan, dan akhirnya saya jadi merasa stres sendiri. Ketika Mbak Evi mengatakan ingin menjadi mahasiswa yang lebih disiplin, apakah kebiasaan bermain medsos selama berjam-jam ini mendukung tujuan Mbak Evi? Tidak. Mengapa tidak, Mbak? Karena waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar jadi malahan digunakan untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Menurut Mbak Evi, apakah waktu yang terbuang itu berdampak pada hasil belajarnya Mbak selama ini? Iya, sangat berdampak. Dalam hal apa yang dampaknya itu yang paling terasa? Saya jadi sering banget mengerjakan tugas terburu-buru dan hasilnya pun jadi kurang maksimal. Pas hasil tugasnya Mbak kurang maksimal, bagaimana perasaannya Mbak? Saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri. Kecewanya kepada siapa? Kecewanya kepada diri sendiri. Mengapa merasa kecewa pada diri sendiri? Karena saya tahu sebenarnya kan saya bisa melakukan dengan baik ya. Jadi sebenarnya Mbak Evi ini udah menyadari bahwa kemampuan itu udah ada, tapi belum digunakan secara maksimal. Iya Bu. Kalau kondisi ini terus berlangsung selama terus-menerus, semester depannya juga masih sama, menurut Mbak Evi apa yang mungkin terjadi? Yang mungkin terjadi pasti tugas saya pasti akan terus menumpuk gitu loh, terus saya juga jadi makin stres. Selain itu nilai saya pasti bisa menurun. Bagaimana jika kondisi ini tuh terus menerus terjadi? Saya pastinya akan sedih dan kecewa. Di kehidupan yang apa ada yang Mbak Evi inginkan? Tidak. Kalau begitu, apa perilaku yang sekarang dilakukan mendekatkan atau menjauhkan Mbak Evi ini dari tujuan yang diinginkan? Menjauhkan. Seberapa jauh menurut Mbak Evi? Cukup jauh sih Bu. Alasannya seperti apa? Karena tujuan saya itu ingin disiplin, tetapi saya yang saya lakukan itu justru kebalikannya. Baik, sekarang saya ingin bertanya, ketika Mbak memilih untuk bermain medsos daripada untuk mengerjakan tugas, siapa yang membuat keputusan itu? Ya, saya sendiri. Ketika Mbak Evi memutuskan untuk menunda tugas, siapa yang mengambil keputusan tersebut? Ya, sama saya sendiri juga. Berarti siapa yang sebenarnya memiliki kendali? Ya, tetap saya. Selanjutnya, bagaimana perasaannya Mbak ketika menyadari hal-hal itu? Saya itu jadi sadar bahwa saya itu tidak bisa terus-menerus menyalahkan keadaan. Berarti selama ini Mbak selalu menyalahkan diri sendiri? Iya, kadang saya menyalahkan banyak tugas, kadang menyalahkan rasa malas. Setelah kita ngobrol kayak ini, bagaimana pandangan Mbak Evi tentang hal tersebut? Saya merasa sebenarnya saya itu masih punya pilihan untuk bertindak berbeda ya. Menurut Mbak Evi, ada perubahan itu mungkin yang ingin dilakukan? Iya, ya mungkin ada. Apa yang bikin Mbak Evi yakin bahwa perubahan itu mungkin ada? Karena dulu
rajinnya kayak ngerjain tugas gitu? Jadi kalau pas waktu menjelang ujian itu pasti saya Hamin 2 minggu itu pasti saya udah kayak itu loh, membaca-baca ulang materi yang udah diajarin dosen gitu. Terus saya itu bisa mengontrol dan mengurangi bermain media sosial gitu. Oke, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman ini, Mbak? Berarti sebenarnya saya ini tuh mampu kalau benar-benar saya itu berusaha. Bagus sekali, Mbak. Jadi kesimpulan yang bisa Mbak Evi ambil dari evaluasi ini seperti apa? Saya menyadari bahwa perilaku saya sekarang ini itu tidak membantu mencapai tujuan yang saya inginkan. Tapi saya perlu bertanggung jawab juga sama apa yang sudah saya lakukan agar bisa mengubah. Baik sekali, Mbak. Kesadaran itu memang langkah sangat penting untuk menuju suatu perubahan. Iya, Bu. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya, yaitu membuat rencana. Setelah Mbak Evi menyadari apa yang perlu diperbaiki, menurut Mbak Evi langkah pertama apa yang ingin Mbak Evi lakukan ke depannya? Saya ingin sekali bisa mengurangi waktu untuk bermain media sosial. Bagaimana caranya biar bisa melakukan? Saya akan membatasi waktu bermain media sosial dengan waktu yang saya tentukan sendiri. Batasannya berapa kalau biar biar Mbak Evi bisa nggak nunda-nunda itu? Mungkin maksimal 1 jam aja kali ya durasi penggunaan media sosialnya. Target kedepannya Mbak Evi yang akan dilakukan kedepannya ini seperti apa? Iya, saya rasa saya pasti bisa sih untuk menjadi orang yang tidak menunda-nunda tugas. Cara Mbak Evi untuk mengontrol agar tidak melebihi batasannya itu bagaimana? Ya, saya akan menggunakan fitur pengingat waktu bermain HP. Bagus sekali. Selain mengurangi medsos, apalagi yang ingin Mbak Evi lakukan? Saya pengen banget punya jadwal belajar yang teratur. Bagus sekali itu. Coba boleh jelaskan jadwal yang Mbak ingin buat seperti apa? Jadi saya punya pikiran kalau saya itu kalau belajar malam itu mulai dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Selama sekitar 1 jam itu apa yang ingin Mbak Evi lakuin? Saya pengen banget mengerjakan tugas dan juga mengulangi materi yang sudah dijelaskan dosen. Terus pas Mbak Evi lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba Mbak Evi ingin membuka medsos, itu seperti apa? Saya akan tetap meletakkan HP saya ya jauh dari meja belajar, dan saya juga bakalan mengaktifkan mode jangan ganggu untuk biar saya fokus waktu belajar itu. Bagus sekali. Menurut Mbak Evi ini, siapa yang membantu mengingatkan ketika mulai kembali kebiasaan lama? Mungkin teman dekat saya. Apakah Mbak Evi siap untuk meminta bantuan ke teman Mbak? Iya, siap. Selain itu, ada kebiasaan lain yang perlu diperbaiki dalam diri Mbak enggak? Saya juga pengen banget punya kebiasaan begadang. Apa yang akan dilakukan ke depannya biar Mbak Evi ini enggak terus menerus untuk begadang itu? Saya akan mengerjakan tugas lebih awal dan tidak menunda-nunda tugas agar nanti tidak menumpuk. Jadi saya nggak usah begadang buat ngerjain kayak gitu.
Bagus. Jadi setiap ada tugas baru, kapan Mbak Evi akan mulai mengerjakannya? Ya, pada hari yang sama saat tugas itu diberikan. Walaupun hanya sedikit. Iya, yang penting saya pengen mulai terlebih dahulu. Apa manfaatnya nih kalau dari kebiasaan ini kita memulai lebih awal? Saya tidak akan terburu-buru mendekati deadline tugas itu pastinya. Kan Mbak udah buat jadwal rincian seperti itu, misal kedepannya itu hal itu nggak bisa diterapin, terus gagal, rencana apa yang selanjutnya akan Mbak Evi lakuin? Saya akan tetap terus mencoba sampai saya itu berhasil. Bagus sekali Mbak. Dari nilai skala 1 sampai 10, seberapa yakin Mbak Evi bisa menjalankan rencana ini? 8. Apa yang membuat Mbak Evi memilih angka 8 bukan angka 5? Karena saya di dalam diri saya ini benar-benar pengen banget berubah. Apa ada yang membuat perubahan ini sangat penting bagi Mbak Evi? Karena saya pengen menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mencapai tujuan saya. Baik sekali Mbak. Jadi rencana yang sudah kita buat hari ini itu, 1, dengan membatasi media sosial maksimal 1 jam per hari. Yang kedua, menggunakan pengingat waktu di HP. Yang ketiga, Mbak sudah buat jadwal kalau belajar itu mulai dari jam 7 sampai jam 9. Terus Mbak pas belajar itu akan menjauhkan HP yang jauh dari meja belajar itu. Terus Mbak Evi akan mulai mengerjakan tugasnya pada hari yang sama, pada saat dosen itu memberikan tugas langsung dikerjain gitu. 6, meminta bantuan teman dekat untuk mengingatkan. Apakah semua rencana ini merupakan keputusan Evi sendiri? Iya. Dan apakah Mbak Evi bersedia berkomitmen untuk menjalankannya? Iya, saya bersedia. Baik. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin mengetahui apa hal yang paling penting yang Mbak Evi pelajari dari pertemuan kita hari ini. Jadi saya menyadari bahwa selama ini perilaku saya ini tidak membantu mencapai tujuan yang saya inginkan. Saya juga sadar bahwa saya yang bertanggung jawab dan harus bisa mengubahnya. Bagus sekali, saya senang sekali karena Mbak Evi mampu melihat situasi ini dengan lebih jelas dan menemukan langkah yang akan dilakukan. Terima kasih Mbak Evi sudah hadir pada hari ini. Saya merasa lebih lega setelah Mbak Evi bilang seperti itu. Baik, pasti kedepannya pasti akan saya terus usahakan deh biar saya jadi lebih baik ke depannya, insya Allah. Baik, semoga Allah memudahkan setiap usaha yang Mbak Evi ingin lakukan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga Mbak Evi lebih tenang dan lebih bisa mengontrol waktu lagi. Amin. Terima kasih banyak ya Bu sudah membantu saya. Iya, sama-sama. La Habana, al